orang Bali itu sangat welcome ya. Sepanjang orang yang kesini juga sopan sama orang Bali. Orang Bali itu bisa 10 kali lebih ramah kepada orang yang ramah padanya. Musik adalah ekspresi jiwa kita kan. Setidaknya musik itu memberikan pesan ke banyak orang, pesan yang positif tentunya ya. Jangan sampai karya yang kita ciptakan diakui orang lain. Jangan jadi plagiat. Itu yang paling penting. Sejak kecil saya memang suka bermain suling. Jadi alat musik yang pertama yang saya tahu ketika kecil ya suling. Om Swastiastu. Swastiastu. Ken kabarnya sama Ton. Kembali lagi di Kimi in Bali, Local Pride Support Lokal. Di episode kali ini kita akan masuk ke episode musik lokal, di mana kita akan ngebahas musisi lokal yang sedang naik daun. Kita akan ngobrol di sini Kimi in Bali, Local Pride Support Lokal, dimulai dari awal karirnya dulu deh. Ini kan kalau saya perhatikan dari sekitar 10-12 tahun lalu sudah ada karyanya. Kenapa memilih suling sebagai pilihan di karyanya? Suling bagi saya instrumen yang sangat unik ya. Adalah sebuah instrumen yang magical menurut saya karena dia bisa menyentuh perasaan seseorang yang terdalam ya. Suling itu gampang dibawa dia. Dan yang paling penting itu ya memang sejak kecil saya memang suka bermain suling. Jadi alat musik yang pertama yang saya tahu ketika kecil ya suling. Sebelum mengetahui alat-alat musik gamelan Bali, karena basic saya juga gamelan Bali. Belum mengetahui, belum belajar banyak tentang gamelan Bali, saya lebih dulu menyukai suling. Gitu. Tapi untuk lebih jelas lagi nih, kita kenalan lebih dalam sama Bli Gusteja gitu ya. Sebetulnya Gusteja ini siapa sih hingga akhirnya orang mengetahuinya sebagai musisi lokal handal dari Pulau Bali? Nama lengkap saya Agus Teja itu sebenarnya, tapi orang manggil saya Gusteja. Saya seorang anak dari Junjungan Ubud. Ini Junjungan adalah sebuah desa di pinggiran Ubud yang sangat kental dengan nuansa adat dan budaya. Nah, kita tahu Ubud memang daerah pariwisata ya, yang sangat menonjolkan ciri khas seni dan budayanya. Jadi saya merasa sangat beruntung juga bisa tinggal di sini dan berkarya di Ubud. Menurut saya adalah sebuah berkah. Jadi di samping sebagai daerah wisata, saya melihat sebuah pintu dunia ini ada di Ubud. Lewat Ubud saya bisa memperlihatkan karya saya kepada dunia. Itu sebenarnya. Baik. Kesibukannya ya setelah meluncurkan single terbaru apa aja Bli Gusteja? Bukan single sih ya, tapi album. Album ya? Ya, album. Berarti ini album yang keberapa ya Bang? Ke-6. Ke-6. Ya, album ini judulnya Karma Teja. Karma Teja. Ya. Dia terdiri dari 12 lagu. Dan sudah saya rilis sekitar 3 bulan yang lalu. Nah, sekarang kesibukannya ya manggung. Ya manggung sama workshop. Nah, kebetulan di studio saya ini kita mengadakan workshop. Dan kebanyakan yang datang ke sini adalah turis mancanegara, ada juga wisatawan domestik yang kesemuanya itu bagian besar mereka sudah mengetahui karya saya sebelumnya. Ya, jadi mereka ke sini ingin lihat lebih dekat
bagaimana sih saya di rumah saya, kegiatannya gimana, dan mereka tertariknya bagaimana saya membuat suling saya sendiri itu sebenarnya. Jadi saya kasih lihat ke mereka bagaimana suling itu dibuat, walaupun tidak secara utuh suling itu bisa sampai selesai ya. Tetapi itu merupakan sebuah pengalaman yang sangat unik bagi mereka. Jadi karya-karya yang mereka dengar di luar, terus mereka bisa ke studio saya, berjumpa langsung dengan bagaimana suling itu dibuat. Nah, itu pengalaman yang sangat unik. Itu yang kita lakukan di sini. Jadi kita mencoba mengedukasi juga kan, bahwa di Bali itu tidak hanya diskotik atau belanja atau pemandangan yang indah, tapi jika kita bisa masuk ke dalam lebih lagi di sebuah desa, bahwa ada sesuatu yang spesialis. Jadi selain manggung, kegiatan saya itu. Itu dia. Berarti kalau bikin suling, bambunya salingnya dari daerah Ubud juga atau gimana kalau boleh tahu? Sebenarnya di Ubud ada bambunya. Saya kira di semua tempat di Bali ada. Cuman saya lebih suka tipikal bambu di Bali Utara. Jadi dia lebih cocok untuk suling sebenarnya. Jadi dari sini tingkat ketebalannya nggak terlalu tipis, nggak terlalu tebal juga. Cuman dia kelemahannya bambu itu nggak cukup kuat ya ketika berhadapan dengan cuaca yang ekstrim seperti dingin dan kering ya. Umpama kalau di pengalaman kemarin ya, Amerika, ke Paris, ke Jepang, dia 90% bambu itu akan pecah. Karena cuaca di sana. Iya. Jadi hal yang saya lakukan adalah membuat suling itu dari kayu. Jadi dia lebih kuat, tapi dengan karakter suara yang juga berbeda dengan bambu. Bicara tentang musik juga nih, kira-kira ada nggak sih tantangannya sebagai musisi lokal di tengah banyaknya musisi lokal juga yang ada di Indonesia, khususnya di Bali gitu? Saya kira ini bagus ya, artinya semakin banyak orang yang berkarya, semakin banyak orang yang terasa dari sisi hati mereka ya. Musik adalah ekspresi jiwa kita kan. Setidaknya musik itu memberikan pesan ke banyak orang. Nah itu baik, kabar baik buat kita semua. Ada banyak seniman yang lahir, musisi yang lahir. Nah, tapi di sisi lain kita juga mesti ingat bahwa sebuah karya itu diciptakan atas dasar perjuangan ya. Artinya atas dasar inspirasi apa yang didapat, sebuah proses konsep yang tentunya itu memakan biaya juga, memakan energi juga. Nah, jangan sampai karya itu dijiplak orang lain, jangan sampai karya yang kita ciptakan diakui orang lain, atau mungkin dalam saya bilang kalau mau jadi seorang musisi, sebaiknya kita mesti bisa berkarya sesuai dengan apa yang kita miliki. Apa yang kita miliki. Ya. Jadi original dari diri ya. kita sendiri itu ya. ya. Original dari diri kita sendiri, dan jangan jadi plagiat. Itu yang paling penting. Ya, jelek-jeleknya kita punya lagu sendiri kan, itu artinya bukan lagu orang lain. Oleh karena itu Beli Gusteja dan juga timnya gitu ya, teman-teman bandnya sudah punya trademark nih, ciri khas. Kalau udah dengerin karya-karya dari Gusteja World Music itu udah pasti identik dengan musik Bali, dengan sulingnya, lalu dengan suara gamelannya seperti itu. Dan tadi Beli Gusteja juga sudah kasih tahu kalau teman-teman Jimin Bali di sini mau mulai berkarya, tunjukin sisi original dari